Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Kesempatan diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2 akan membawakan materi kami tentang elipsoida. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama, Dian Vanita Lulubale. Yang kedua, Eben Hasyir Mamo. Yang ketiga, Itinike Barapa. Yang keempat, Halen Meliantin Ufi. Yang kelima, Ineke Suarez de Jesus. Yang keenam, Ita Kesia Beis. Yang ketujuh, saya sendiri Lerianto Yakob Fanggi. Dan yang terakhir, Lodovika Gornia. Adapun materi yang akan kami bahas yaitu yang pertama pengertian, yang kedua jenis, yang ketiga persamaan, dan yang berikut adalah contoh. Waktu sepenuhnya saya persilakan kepada pemateri pertama untuk memaparkan materinya. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan membahas tentang pengertian dan jenis-jenis elipsoida. Secara umum, elipsoida merupakan salah satu permukaan putar, di mana suatu elips diputar terhadap suatu sumbu putar. Elipsoida adalah permukaan kuadratik tertutup yang merupakan analog 3 dimensi dari elips. Contoh nyata elipsoida dalam kehidupan sehari-hari adalah bola rugbi dan bumi. Selanjutnya kita masuk pada jenis elipsoida. Dari gambar yang telah ada pada layar di samping kiri kita bisa melihat bahwa elipsoida tersebut memiliki titik pusat di 0,0,0 dan bidang-bidang simetrinya adalah X, O, Y, X, O, Z, dan Y, O, Z. Kemudian, garis potong dua bidang simetri disebut sumbu simetris, yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Yang berikutnya, panjangnya 2A, 2B, dan 2C itu disebut sumbu elipsoida. Nah, dari gambar tersebut juga kita bisa tahu bahwa elipsoida merupakan permukaan tertutup dan perpotongan sumbu simetri dengan elipsoida disebut titik puncak elipsoida. Jadi, elipsoida memiliki 6 titik puncak. Nah, bola juga merupakan bentuk elipsoida yang panjang sumbunya sama. Yang terakhir, irisan dengan bidang sejajar, bidang simetri, merupakan elips. Baik, selanjutnya jenis-jenis elipsoida. Teman-teman bisa memperhatikan gambar di layar. Dari gambar tersebut, kita dapat menemukan 4 jenis elipsoida yang berbeda sesuai dengan kondisi berikut. Yang pertama, elipsoida triaksial jika A lebih dari B lebih dari C. Yang kedua, elipsoida oblat jika A sama dengan B lebih dari C dan B lebih dari C. Yang ketiga, elipsoida prolat jika A sama dengan B dan B kurang dari C. Dan yang keempat, elipsoida bola jika A sama dengan B, B sama dengan C. Baik, saya akan melanjutkan yang ketiga, yaitu suatu elips pada bidang ini X, 0Y, X, 0Z, dan X, 0Y, Z. Yang pertama, persamaan elips pada bidang X, 0Y berbentuk Z sama dengan 0,
Jadi X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Untuk persamaan elips pada bidang ini X 0 Z berbentuk Y sama dengan 0. Jadi X kuadrat per A kuadrat tambah Z kuadrat ditambah dibagi Z C kuadrat sama dengan 1. Yang ketiga, persamaan elips pada bidang Y 0 Z berbentuk X sama dengan 0. Jadi Y kuadrat per B kuadrat ditambah Z kuadrat dibagi C kuadrat sama dengan 1. Pada pemateri berikutnya saya persilakan. Baik, kita masuk pada persamaan. Elipsoid secara matematis dituliskan menjadi X kuadrat dibagi A kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat dibagi C kuadrat sama dengan 1. Maka titik pusat elipsoida adalah 0,0, titik-titik puncaknya ada 6, yaitu A, 0,0, negatif A, 0,0, 0, B, 0, 0, negatif B, 0, 0, dan 0,0, negatif C. Jika titik pusat elipsoida adalah PQR, maka ada 6, yaitu A, Q, R, negatif A, Q, R, P, B, R, P, negatif B, R, P, Q, C, dan P, Q, negatif C. Maka dan beberapa persamaan yang biasa digunakan yaitu F sama dengan A kurang B sama dengan akar dari 2F dikurang F kuadrat. Sekian materi dari saya. Kepada pemateri berikut saya persilakan. Baik, selanjutnya yaitu contoh soal elipsoida. Suatu elips dengan persamaan Y sama dengan 0, X kuadrat tambah 6Z kuadrat dikurang 30 sama dengan 0. Diputar mengelilingi sumbu X. Pertanyaannya, tentukan persamaan elipsoida putaran yang terbentuk. Penyelesaiannya, misalkan T, X0, Y0, Z0 sebarang titik pada elips, maka harus dipenuhi, yaitu Y sama dengan 0, X0 kuadrat ditambah 6Z 0 kuadrat dikurang 30. Itu menjadi persamaan pertama. Berikutnya, persamaan bidang yang dilalui T dan tegak lurus sumbu X adalah X sama dengan X0. Persamaan bola yang titik pusatnya di O dan melalui titik T adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan X0 kuadrat ditambah Y0 kuadrat ditambah Z0 kuadrat. Menjadi persamaan kedua. Jadi persamaan lingkaran yang dilalui T adalah X sama dengan 0, X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan X0 kuadrat ditambah Y0 kuadrat tambah Z0 kuadrat. Itu menjadi persamaan ketiga. Dari persamaan 1 dan 2 kita peroleh Z0 kuadrat sama dengan 30 dikurang X kuadrat dibagi 6. Setelah itu kita substitusikan X0, Y0, dan Z0 ke dalam persamaan 3. Sehingga kita peroleh persamaan permukaan yang terbentuk, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah 30 kurang X kuadrat dibagi 6. Selanjutnya teman-teman bisa lihat dan persamaan akhirnya yaitu X kuadrat dibagi 30 ditambah Y kuadrat tambah Z kuadrat dibagi 5 sama dengan 1.
Demikian presentasi dari saya, kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 2. Mungkin ada teman-teman yang masih ingin bertanya atau memberikan saran atau pendapat, kami persilakan. Izin bertanya. Ya, silakan. Baik, terima kasih untuk kelompok 2 telah menyajikan materinya yang baik. Saya ingin bertanya mengenai di bagian pengertian elipsoida. Di situ kan dijelaskan bahwa elipsoida adalah permukaan kuadratik tertutup yang merupakan analog 3 dimensi dari elips. Mungkin kepada pematerinya bisa dijelaskan sedikit secara sederhana mengenai permukaan kuadratik tertutup ini. Terima kasih. Apakah suara saya didengar jelas? Jelas. Jelas, Aisyah. Baik, terima kasih. Izin bertanya. Izin bertanya. Izin Kepada bertanya. Saudara Soleman, Izin bertanya. waktu pertama dipersilakan kepada Saudara Soleman. Oke, baik. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertanyaan dari saya, apakah pada bidang Y, O, Z tidak terdapat suatu elips? Jelaskan. Bisa diulang? Yes. Saudara Soleman, apakah bisa mengulangi pertanyaan? Pertanyaan dari saya itu, bagaimana kita bisa melihat dari gambar itu bahwa pada bidang X, O, Y, X, O, Z, dan Y, O, Z itu terdapat suatu elips. Oke, baik. Terima kasih. Izin bertanya. Ya, dipersilakan. Pada bagian pengertian elipsoida. Terima kasih. Yang ingin saya tanyakan di sini tentang contoh dari elipsoida yaitu bumi. Mengapa bumi itu termasuk dalam contoh? Mungkin ada pengertian atau ada ciri-ciri tertentu yang dapat mendukung bahwa contoh dari elipsoida sendiri itu termasuk bumi. Terima kasih. Izin bertanya. Dipersilakan. Pada slide yang 4 jenis elipsoida tuh. Nah, di sini kan terdapat 4 jenis elipsoida. Nah, yang mau ditanyakan itu, coba teman-teman tunjukkan mana elipsoida triaksial, elipsoida oblat, elipsoida prolat, elipsoida bola. Terus yang di sampingnya lagi. Slide yang ya, ini. Persamaan elipsoida itu terdapat 3 persamaan, toh. Nah, yang mau tanyakan kenapa hasilnya sama dengan 1. Contohnya kayak X pangkat 2 tambah X pangkat 2 per A pangkat 2 tambah Y pangkat 2 per B pangkat 2 sama dengan 1. Tolong jelaskan. Terima kasih. Izin bertanya. Baik, teman-teman. Sebelumnya, kami dari kelompok 2 membatasi hanya 5 penanya. Dan ini adalah merupakan pertanyaan terakhir. Dipersilakan. Izin bertanya.
Kepada teman-teman yang ingin tadi izin bicara dipersilakan. Izin bertanya. Izin bertanya. Kepada Saudari Meliani dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Ini pada slide kelima. Saya ingin bertanya pada slide yang kelima. Ya, di situ dikatakan bilang ada ini elipsoida memiliki 6 puncak. Tolong tunjukkan yang mana ini titik puncak-puncaknya, dan juga pada slide ke-6. Nah, dari kondisi yang ada 4 kondisi tersebut, kalau perhatikan ini gambar yang di samping itu dia termasuk dalam kondisi apa? Dan tolong jelaskan terkait yang A lebih dari B, B lebih dari C, untuk semua kondisi itu, 4 kondisi tersebut. Terima kasih. Izin bertanya. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Dan kami meminta sedikit waktu untuk mencari jawaban dari pertanyaan teman-teman semua. Terima kasih.
Izin menjawab. Ya, dipersilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Meli yang pertama, yaitu pada slide kelima, mengapa titik puncaknya mengapa elipsoida memiliki 6 puncak? Nah, sebelumnya itu kita ketahui bahwa perpotongan sumbu simetri dengan elipsoida itu sendiri disebut dengan puncak elipsoid. Nah, puncaknya ada 6, yaitu masing-masingnya terdiri atas 2, yaitu yang pertama yaitu plus minus A, 0,0, yang kedua yaitu 0, plus minus B, 0, dan yang ketiga yaitu 0, plus minus C. Sekian dari saya, kembalikan. Baik, terima kasih. Apakah dari teman yang bertanya tadi masih ada tanggapan atau sudah pas? Dipersilakan. Baik, terima kasih. Bisa tunjukkan yang mana titik puncak-puncaknya? Pada gambar elips yang di samping.
izin menjawab. Ya, dipersilakan. Baik, pada gambar di samping kan, pada gambar di slide kan dapat terlihat bahwa bila titik puncaknya itu A itu terletak pada sumbu X di belakang. Dan maksudnya begini, titik puncak itu terletak pada negatif A itu terletak pada sumbu X di belakang dan yang positif itu di depannya. Begitupun dengan B dan C. Bagaimana tanggapan dari Saudari Meli? Baik, terima kasih atas penjelasannya. Diterima. Terima kasih. Izin bicara. Dipersilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Talita. Pertanyaan Talita tadi, mengapa bumi juga disebut sebagai contoh dari elipsoida? Apakah pertanyaannya seperti itu, Talita? Iya. Oke. Nah, elipsoida ini berasal dari kata elips yang sering digeneralisasikan sebagai bentuk lingkaran atau bola. Nah, sejatinya bumi itu tidak berbentuk bola sempurna, melainkan berbentuk elipsoid. Karena bumi sebenarnya lebih lebar bila dibandingkan dengan tingginya. Nah, hal ini dapat dibuktikan oleh data yang mengatakan bahwa keliling khatulistiwa bumi sekitar 42 mm lebih panjang bila dibandingkan dengan garis bujurnya. Jadi, dapat dikatakan bahwa bumi ini tidaklah berbentuk bulat sempurna. Meskipun banyak pemodelan bumi lainnya, model seperti meskipun banyak pemodelan bumi lainnya, model elipsoid ini paling sesuai dengan bentuk ukuran yang sebenarnya. Jadi, oleh karena itu elipsoid ini, jadi karena ini bumi itu dapat dikatakan sebagai salah satu contoh nyata dari elipsoid. Terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah dari Talita masih ada tanggapan atau pas? Pas, terima kasih Ita. Ya, sama-sama.
Teman-teman mohon bersabar, kami masih mencari jawaban. Terima kasih. Izin bicara. Ya, dipersilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Aisyah tentang apa yang dimaksud dengan permukaan kuadratik tertutup. Nah, permukaan kuadratik tertutup ini adalah generalisasi dari bagian yang berbentuk kerucut. Yang berbentuk kerucut, elips, parabola, dan hiperbola. Terima kasih. Mohon maaf Saudara Ita, mungkin bisa diulangi sekali lagi. Halo, apakah suara saya terdengar? Iya, Isi. Minta tolong kepada Saudari Ita, mungkin bisa mengulangi sekali lagi. Mohon maaf, kelompok 2, apakah bisa diulangi penjelasannya? Terputus-putus.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Aisyah, yaitu jelaskan permukaan kuadrit tertutup. Maksud dari permukaan kuadrit tertutup yaitu jika sebuah permukaan merupakan grafik suatu persamaan derajat 2 dalam ruang dimensi 3. Bagaimana saudara Aisyah? Baik, terima kasih saudari Nike. Ya, sama-sama Aisyah. Izin bicara. Silakan kepada teman yang izin bicara, silakan. Oke, baik. Dian bisa share untuk mau membantu menjawab pertanyaan dari saudara Meliani. Bisa share bagian slide di mana bentuk-bentuk berdasarkan kondisinya. Oke, baik. Saya coba menjawab untuk pertanyaan dari saudara Meliani. Di sini ditanya bentuk-bentuknya ini kan dijelaskan, yaitu di mana A lebih besar dari B, lebih besar dari C itu elipsoida triaksial, oblat, prolat, dan bola. Perbedaannya ada letak pada panjang dari A, B, dan C. Saya izin untuk share screen untuk menjelaskan berdasarkan gambar yang saya dapat. Oke, silakan Mikael, terima kasih. Oke, baik. Apakah sudah terlihat? Sudah. Oke, baik. Di sini triaksial, elips triaksial kan. Di sini dikatakan bahwa A-nya lebih besar dari B, lebih besar dari C kan. Teman-teman bisa perhatikan pada gambar yang di bagian atas. Teman-teman bisa perhatikan mohon maaf atas keributannya. Untuk triaksialnya teman-teman bisa perhatikan untuk A, B, dan C-nya. Itu ukurannya berbeda, di mana A lebih besar dari B, A lebih kecil dari B, lebih kecil dari C. Jadi saudara Meliani, inilah bentuk dari elips triaksialnya. Terus ini contoh untuk elips dari prolat dan oblat. Untuk prolat itu yaitu A sama dengan B lebih besar dari C. Jadi A dan B itu sama, memiliki ukuran yang sama jari-jarinya. Kemudian C-nya itu lebih besar dari
A dan B, sehingga teman-teman bisa lihat pada gambar bagian kanan dari teman-teman, di mana seperti bola yang menonjol ke atas, di mana C-nya itu lebih besar. Kemudian untuk oblatnya sendiri berlawanan dari prolat, di mana A dan B-nya itu lebih besar dari C. Untuk A sama dengan B, lebih besar dari C. Kemudian untuk bentuk yang terakhir, untuk bentuk yang terakhir itu seperti bentuk bola, di mana A sama dengan B sama dengan C. Itu mungkin jawaban dari saya. Baik, terima kasih kepada Mikael yang sudah membantu menjawab. Mungkin dari teman yang bertanya tadi masih ada tanggapan atau sudah pas? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Diterima, terima kasih. Izin menjawab. Ya, dipersilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Soleman, yaitu tentang apakah pada bidang X0, XOZ dan YOZ terdapat suatu elips. Nah, pada ini kita ketahui dulu pengertian elips lebih dahulu. Elips adalah tempat kedudukan titik-titik yang jumlah jaraknya terhadap dua titik tertentu yang mempunyai nilai tetap. Pada gambar, Saudari Dian bisa share, bisa tunjuk gambar slide yang tentang jenis-jenis elipsoida. Nah, pada gambar dapat diketahui, kan tadi sudah jelaskan bahwa elips itu kan jarak terhadap dua titik tertentu yang mempunyai nilai tetap. Nah, pada X0, X0Z itu kan jarak antara X ke 0 dan 0 ke Z itu merupakan jarak yang sama. Maka pada bidang X0Z merupakan suatu elips dengan Y0Z. Sekian dari saya, bagaimana tanggapan dari Saudara Soleman? Baik, terima kasih. Apakah masih ada tanggapan ataukah sudah pas? Jadi baik, terima kasih untuk penjelasan dari kelompok 2. Di sini pertanyaan saya lebih ke bagaimana alasan yang tepat yang kita bisa menentukan bahwa pada bidang ini terbentuk sebuah elips, pada bidang ini terbentuk sebuah elips, dan pada bidang ini terbentuk sebuah elips begitu. Dari penjelasan sebelumnya itu masih kurang tepat untuk pertanyaan dari saya begitu. Saya belum puas dengan jawabannya begitu.
bisa bantu untuk menjawab? Pada moderator, apakah bisa untuk menjawab? Ya, bisa. Baik, mungkin bisa ditunjukkan gambaran sebelum ini yang gambar elipsoida. Nah, jadi sedikit untuk bantu menjawab, semoga bisa menjawab. Sederhananya, kalau kita ingin melihat elips pada bentuk ini, coba Soleman perhatikan bidang-bidang simetri yang terdapat pada elipsoida. Ya. Bidang-bidang simetri yang sebelumnya sudah dijelaskan ada XOZ terhadap XZ, YZ, dan XY kan. Nah, di situ terdapat sumbu simetri yang melalui setiap bidang itu di tengah-tengah tuh. Nah, kalau kita belah itu bidang mengikuti garis sumbu simetri itu, maka akan terbentuk elips-elips begitu. Kalau kita belah itu bidang mengikuti sumbu simetri, di situ akan terlihat sekali elips-elipsnya. Mungkin itu sederhananya yang bisa saya jelaskan. Semoga membantu. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Mungkin dari Saudara Soleman masih ada tanggapan ataukah sudah pas? Baik, terima kasih untuk jawaban dari Aisyah. Saya kira sampai penjelasan dari Aisyah sudah cukup untuk pertanyaan saya. Baik, terima kasih.
Baik, teman-teman semua, masih ada satu pertanyaan yang belum kami jawab. Jadi, mohon bersabar untuk teman-teman semua. Terima kasih.
Izin menjawab. Ya, dipersilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Melda, yaitu mengapa ketiga persamaan tersebut hasilnya sama dengan 1. Nah, dari persamaan itu kan, dari ketiga persamaan tersebut hasilnya tetap 1. Mengapa? Karena bentuk dari persamaan umum itu sudah ditetapkan dari sananya. Jadi kita tidak bisa merubahnya hasilnya lagi sama dengan berapa, misalnya 2, 3 atau seterusnya, karena sudah ditetapkan. Sekian dari saya. Baik, mungkin masih ada tanggapan dari yang bertanya tadi. Baik, terima kasih jawabannya. Izin menambahkan. Ya, Halo Leri. Apakah saya bisa menambahkan jawaban dari Hineke? Ya, bisa. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya ingin menambahkan jawaban yang telah disampaikan oleh saudari Hineke. Menurut saya, mengapa ketiga persamaan tersebut sama dengan 1? Karena dari basic persamaan elips sebelumnya, bahwa dari persamaan elips berlaku B kuadrat tambah C kuadrat sama dengan A kuadrat. Atau B kuadrat sama dengan A kuadrat kurang C kuadrat. Sehingga pada persamaan elipsoid, jika Z sama dengan 0, maka persamaannya menjadi A kuadrat kurang C kuadrat kali X kuadrat tambah A kuadrat kali Y kuadrat sama dengan A kuadrat kali A kuadrat kurang C kuadrat. Seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, karena B kuadrat dan C kuadrat sama dengan A kuadrat, dan B kuadrat sama dengan A kuadrat kurang C kuadrat, maka persamaannya menjadi B kuadrat X kuadrat tambah A kuadrat Y kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Kemudian kedua ruasnya itu dibagi dengan A kuadrat B kuadrat, sehingga didapat B kuadrat X kuadrat bagi A kuadrat B kuadrat, tambah A kuadrat Y kuadrat bagi A kuadrat B kuadrat, sama dengan A kuadrat B kuadrat bagi A kuadrat B kuadrat, sehingga didapat X kuadrat per A kuadrat tambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Begitu pula sama dengan persamaan di mana Y sama dengan 0 dan X sama dengan 0. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Baik teman-teman semua, karena semua pertanyaan sudah dijawab, maka sekian presentasi dari kami kelompok 2, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi hari ini. Selamat siang untuk kita semua. Baik, terima kasih. Selamat siang. Siang. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih.